Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neslari, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tomakaka Mambi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kritik Sastra yang diampu oleh dosen Eka Alwi Hasan, SPD MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian kritik sastra dengan pendekatan kritik objektif pada cerpen yang berjudul Arin dan Mimpinya karya Aprian Dorini. Berikut penjelasannya. Baik, objek kajian kritik objektif adalah unsur intrinsik. Kritik objektif pada cerpen Arin dan Mimpinya karya Aprian Dorini yang pertama yaitu judul. Judul yang terdapat pada cerpen Arin dan Mimpinya yaitu menggunakan judul yang dilihat dari kutipan, yaitu berjudul Arin dan Mimpinya. Yang kedua yaitu tema. Cerita pada cerpen yang berjudul Arin dan Mimpinya memiliki tema tentang kebersamaan bersama keluarga. Di sini menceritakan bahwa Arin yang ingin bersekolah, dia tidak ingin jauh-jauh dari keluarganya. Hal ini terbukti dari kalimat berikut. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makanan dengan sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tokoh. Tokoh dari cerpen Arin dan Mimpinya ini ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Arin. Arin itu berperan sebagai tokoh antagonis. Hal ini terbukti karena adanya peran batin antara Arin dan hatinya. Berikut kutipan ceritanya. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya, di sisi lain dia tahu ayahnya tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Bibi, tritagonis. Hal ini terbukti karena Bibi di sini sebagai penengah. Berikut contoh kutipan ceritanya. Nah, Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang kau lakukan. Berusaha dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu. Yang ketiga yaitu tokoh ayah, tritagonis. Karena sifat ayah di sini juga sebagai penengah, berikut kutipan ceritanya. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Yang kedua yaitu tentang penokohan. Arin, pada cerpen ini, tokoh Arin memiliki watak yang penyayang, pintar, berkemauan tinggi. Berikut terbukti ketika Arin berusaha untuk memenangkan lomba pidato supaya dia dapat bersekolah dekat dengan keluarganya. Arin pun mengikuti lomba pidato itu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Bibi, pada cerpen ini Bibi memiliki sifat yang sabar, penyayang, baik, dan perhatian. Hal ini terbukti karena ketika Arin menangis, Bibi menenangkannya. Bibi menenangkan Arin, berikut kutipan ceritanya. Kamu kenapa, nak? Yang ketiga yaitu tokoh ayah. Di cerpen ini karakter ayah adalah pesimis, baik, penyayang. Hal ini terbukti dari ketika Arin meminta ingin pindah sekolah, ayah menolak karena takut ia tidak dapat membiayai sekolah Arin. Berikut kutipan ceritanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. Yang keempat yaitu latar tempat. Pada cerpen berjudul Arin dan Mimpinya memiliki 3 latar tempat, yaitu rumah Bibi Arin, sekolah Arin, dan rumah Arin. Berikut kutipan tentang latar tempat ketika di rumah Bibi Arin. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Berikut juga kutipan tentang latar tempat ketika di sekolah Arin. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Kemudian ini terdapat pada kutipan bahwa latar tempat juga terjadi di rumah Arin. Ketika masuk ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Latar suasana. Pada cerpen berjudul Arin dan Mimpinya memiliki latar suasana yaitu sedih karena pada isi cerpen terdapat cerita ketika Arin sedang menangis berikut kutipan ceritanya. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Kemudian pada cerpen ini juga memiliki latar suasana yang bahagia karena pada cerpen terdapat suatu suasana ketika Arin memenangkan lomba pidato. Berikut kutipan ceritanya.
Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Lalu terdapat suasana haru di dalam cerpen karena pada waktu itu Arin sedang berpamitan kepada teman sekolahnya bahwa ia akan pindah sekolah. Berikut kutipan ceritanya. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Latar waktu pada cerpen berjudul Arin dan Mimpinya memiliki latar waktu sebagai berikut, itu pada malam hari. Hal ini terbukti saat Arin menangis karena rindu keluarganya. Kemudian pada pagi hari terlihat ketika Arin mengikuti lomba pidato dan berpamitan kepada temannya. Yang kelima yaitu alur. Alur yang terdapat dalam cerpen berjudul Arin dan Mimpinya adalah alur maju. Hal ini terbukti dari perjuangan Arin untuk mencapai apa yang dia inginkan. Berawal dari Arin yang hanya bermimpi untuk bisa bersekolah di tempat yang dekat dengan keluarganya hingga ia dapat mencapai mimpinya, yaitu bersekolah di sekolah yang memiliki jarak tidak jauh dari keluarganya. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini adalah orang ketiga tunggal. Hal ini terbukti karena penulis cerpen hanya menempatkan dirinya sebagai narator atau pencerita. Berikut bukti bahwa pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan dua anak perempuan mereka yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga, ibu, ayah, dan satu adiknya. Tapi sayangnya, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Pengarang menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dimengerti, tanpa kiasan sehingga kita sebagai pembaca tidak perlu sulit untuk membacanya. Berikut kutipan ceritanya yang membuktikan bahwa cerpen ini menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Yang kedelapan yaitu amanat. Dari cerita tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti memiliki jalan keluar untuk menyelesaikannya. Yang kesembilan yaitu kesimpulan. Kritik objektif pada cerpen Arin dan Mimpinya yakni mengenai judul, tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kesimpulan dari cerpen ini yaitu tokoh Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak perempuannya, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara dari keluarga ibunya. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tapi ayahnya sedikit keberatan. Arin sebenarnya tahu bahwa orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama keluarganya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Hari demi hari berlalu. Arin semakin rindu dengan keluarga kecilnya. Tak jarang ia menangis. Arin menjadi semangat kembali setelah mendengar nasihat dari bibinya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendengar kabar bahwa sekolah SMA Negeri 1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba tersebut dan menjadi pemenangnya. Dia pun memberitahu kabar itu kepada orang tuanya dan juga bibinya. Pada awalnya, mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaan diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Penulis menyajikan cerita ini sangat menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca dengan latar belakang seorang anak perempuan yang bernama Arin. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.